Show para wibu urbaners, terima kasih telah mengklik video ini dan selamat datang di segmen cerita wibu. Nah, di cerita wibu kali ini gue bakal ngebawain cerita baru lagi yang baru aja gitu kan, kepikiran kemarin sore dan ya iseng-iseng lah gue tulis. Ya semoga aja sih lo menikmati cerita yang gue buat kali ini dan ya buat lo gitu kan yang udah ngirimin cerita ke gue, thanks banget nih ya cuy. Gue masih ngerangkumin satu-satu jadi ya sabar ya. Dan kalau lo mau ikutan juga gitu kan share cerita ke gue, lo bisa follow Instagram gue @renaldiponco dan ya lo bisa lah DM ke Instagram gue. Dan kalau lo mau dukung gue lebih jauh, lo bisa traktir gue kopi hitam di Traktir ID yang linknya gue taruh di deskripsi. Yang jelas ya kopi hitamnya itu nggak bakal bikin dompet lo kempes kecuk. Oke lah ya, daripada gue banyak bacot gitu ya, mending lo pada siapin kopi, siapin cemilan, siapin sebatang rokok dan kencangkan tanah dalam. Kalau udah kita langsung aja ke ceritanya. Cerita dibuka dengan seorang anak cowok yang berusia 5 tahun yang bernama Leo yang sedang melihat kedua orang tuanya yang lagi ribut. Dan ini adalah pemandangan yang umum gitu kan di rumahnya Leo yang dimana kedua orang tuanya itu selalu ribut mulu. Bapaknya Leo adalah seorang pengangguran yang suka judi, mabok, dan ya maling bareng-bareng orang lah. Sedangkan ibunya Leo itu ya seorang cewek yang open BO gitu yang kerja ya di dunia prostitusi. Dan kayak biasa gitu ya, mereka berdua lagi ributin masalah cuan. Sedangkan Leo ya dia cuma ngumpet doang karena takut gitu kan bakal jadi korban kekerasan dari kedua orang tuanya lagi. Dan pas Leo berusia 8 tahun, kedua orang tuanya itu menjual Leo ke salah satu konglomerat yang suka mencabuli anak laki-laki di bawah umur. Singkatnya ya, si konglomerat itu adalah seorang gay sekaligus pedofil. Apalagi ya wajah Leo kan bisa dibilang itu lumayan ganteng yang ngebuat konglomerat itu seneng banget gitu kan sama Leo. Dan semenjak itu ya kehidupan Leo bagaikan di neraka karena ya sering dapat pelecehan seksual dan tindakan kekerasan dari si konglomerat. Yang akhirnya ya muncul gitu kan keinginannya Leo buat ngebunuh si konglomerat. Dan sewaktu ulang tahun Leo yang ke-10 tahun, dia dapat hadiah berupa dagger putih dengan aksen merah dari si konglomerat. Konglomerat mikir kalau Leo itu ya nggak bakal mengkhianati dia lah. Karena ya selama 1 tahun ini Leo terus nurut aja gitu sama keinginan si konglomerat. Tapi sayangnya itu pemikiran yang naif banget gitu ya. Karena ya di malam itu juga pas si konglomerat lagi tidur, Leo ngebunuh si konglomerat. Setelah Leo ngebunuh konglomerat, Leo ngambil semua duit yang ada di rumah si konglomerat. Tapi dia nggak ngambil barang-barang berharga gitu ya. Dia cuma ngambil duit cash yang ada di rumah konglomerat. Dan habis itu ya dia kabur dari rumah si konglomerat. Dan setelah itu ya Leo jadi buronan polisi. Dan setelah 1 minggu Leo jadi buronan polisi, Leo itu lagi dikejar-kejar gitu kan sama polisi. Dan dia pengen ketangkep gitu sama polisi. Tapi dia ditolong sama seseorang. Leo ngumpet gak jauh dari orang itu. Dan pas polisi datang, orang itu bilang kalau Leo itu udah lari ke arah barat. Yang padahal ya Leo itu lagi ngumpet di dekat orang yang lagi ditanyain polisi itu. Nah ternyata orang yang nolong Leo itu adalah seorang bos mafia yang bernama Vincenzo yang berasal dari Italia. Setelah Vincenzo dengar semua ceritanya Leo, Vincenzo ngebawa Leo ke pulau family mafianya yang bisa dibilang adalah salah satu pulau yang dibeli sama Vincenzo khusus untuk mafianya, untuk keluarga mafianya. Dan ya ada beberapa gitu kan yang suka sama kedatangan Leo dan ada juga yang gak suka gitu. Tapi ya tetap Leo disambut sama mereka karena ya yang ngebawa Leo adalah bos mereka yaitu Vincenzo. Istri Vincenzo itu juga senang banget gitu kan sama Leo sampai-sampai ya dia menganggap Leo itu kayak anak sendiri. Dan alasan Vincenzo ngebawa Leo bukan karena iba atau kasihan, tapi Vincenzo kayak ngelihat dirinya sendiri di masa lalu setelah mendengar ceritanya Leo. Jadinya ya dia ngebawa Leo ke pulau family mafianya. Dan setelah dibawa Vincenzo, Leo beberapa kali ketemu juga gitu kan sama bos mafia lain dan bos Yakuza yang bekerja sama dengan Vincenzo. Dan mereka semua itu ngajarin banyak hal ke Leo kayak kehidupan sosial, pelajaran sekolah, hukum, politik, ilmu bela diri, metode membunuh dan masih banyak lagi lah. Yang jelas ya walaupun Leo itu nggak sekolah, dia itu pinter banget dan jenius banget karena ajaran mereka. Dan setelah Leo berusia 17 tahun, dia memutuskan buat pergi keluar pulau. Awalnya ya istri Vincenzo sama anaknya Vincenzo itu nggak setuju gitu. Tapi Vincenzo ngasih izin dengan alasan ya Leo adalah muridnya gitu. Jadi ya nggak perlu khawatir. Dan dengan berat hati istrinya Vincenzo sama anaknya Vincenzo itu ngasih izin ke Leo buat keluar pulau. Nah sebelum pergi meninggalkan pulau, Vincenzo ngasih semacam alamat ke Leo dan nyuruh Leo buat pergi ke sana. Yang ternyata itu adalah alamat seorang hacker yang bernama Nero yang dulu pernah bekerja sama dengan Vincenzo. Dan setelah Leo bertemu dengan Nero, dari situlah gitu kan mulai kerjasama antara assassin jenius dan hacker jenius. Misi pertama yang mereka dapat adalah ngebunuh seorang jaksa penuntut hukum yang bernama Ishak.
Dan setelah mereka menyelidiki Ishak, mereka menemukan fakta kalau Ishak itu sangat-sangatlah kotor. Mulai dari penerimaan suap, terus juga menjebloskan orang nggak bersalah ke penjara, membela pelaku karena dia disuap, dan yang lain sebagainya. Tapi ya mereka nggak bisa gitu aja gitu kan deketin Ishak, karena Ishak punya banyak koneksi dan juga punya pengawal. Yang akhirnya Leo sama Nero itu ngebikin suatu rencana yang dimana Leo bakal nyamar jadi seorang pengacara dengan pakai topeng kulit wajah buat nutupin wajah aslinya selama dia menyamar. Sedangkan Nero itu bakal nyiapin semua keperluannya Leo selagi menyamar, kayak identitas palsu, lisensi pengacara palsu, dan yang lain sebagainya. Dan ya biar Leo bisa mendekati Ishak, awalnya Leo mulai naikin namanya dulu gitu kan dengan ngambil banyak kasus dan memenangkan banyak sidang. Sedangkan Nero ya dia ngebantu Leo dengan cara mengumpulkan informasi, mencari bukti, dan pemalsuan barang bukti. Setelah nama Leo mulai naik, Leo dapat tawaran buat menangani kasus konglomerat yang bernama Charles yang melakukan pelecehan seksual ke pembantunya. Leo diharuskan membela Charles, dan kalau Charles bebas dari tuntutan, Leo bakal dibayar dengan harga yang sangat-sangat tinggi. Awalnya Leo ngerasa jijik harus ngambil kasusnya Charles dan pengen nolak gitu kan. Tapi ya setelah dia didesak sama Nero yang bilang kalau itu demi mendekati Ishak, akhirnya ya Leo setuju. Selama sidang berlangsung, Leo merasa dijafu gitu kan sama sidang kali ini karena Ishak yang jadi jaksanya dan Leo yang jadi pengacaranya itu sama-sama membela sang pelaku atau ya membela Charles, dan itu mirip kayak sidang yang pernah Vincenzo ceritain di masa lalu. Setelah sidang selesai dan Charles dinyatakan nggak bersalah, keluarga korban yang nggak terima sama keputusan pengadilan itu nyoba nyerang hakim, tapi ya berhasil dihentikan sama security yang ada di pengadilan. Dan Leo yang ngeliat itu paham betul gitu kan sama apa yang dirasakan keluarga korban, dan dia berjalan mendekati keluarga korban. Leo berbisik ke mereka kalau penjara itu masih terlalu nyaman buat Charles, jadi tunggu aja sampai besok mereka bakal mendapatkan hadiah. Tapi ya keluarga korban itu nggak paham gitu kan sama apa yang dimaksud Leo dan malah marah-marah sama Leo. Tapi ya Leo nggak peduli. Setelah itu cerita berpindah ke malam hari saat Leo sedang menghadiri pesta kemenangan Charles atas tuntutan kasus pelecehan seksualnya. Di dalam pesta itu cuma ada Leo, Charles, Ishak, dan hakim yang tadi bertanggung jawab di sidangnya si Charles. Dan ya setelah diselidiki sama Nero kalau hakimnya itu ya sama kotornya gitu kan kayak Ishak, yang jadinya ya Leo memutuskan untuk membunuh sang hakim juga. Mereka berpesta gitu kan sampai tengah malam, dan pas Charles, Ishak, sama hakim itu udah pada tepar gitu kan karena kebanyakan minum dan juga karena obat tidur yang dimasukin Leo memulai aksinya. Tapi ya Leo nggak langsung membunuh mereka karena bagi Leo, kalau ngebunuh mereka pas mereka lagi tepar itu bukanlah suatu hukuman gitu bagi Leo. Dan pas Ishak, Charles, sama hakim itu ngebuka mata, mereka ada di suatu gedung yang udah nggak kepake. Dengan kondisi mereka terikat di suatu bangku, dan di depan mereka itu ada Leo yang lagi mainin daggernya. Mereka nanya siapa Leo. Mereka nggak kenal gitu kan sama Leo karena ya Leo itu melepas topeng kulit wajahnya dan menunjukkan wajah aslinya. Dan Leo bilang ya kalau dia belum mikirin nickname yang bagus itu apaan, tapi yang jelas dia adalah orang yang bakal membunuh mereka. Habis itu Ishak, Charles, sama hakim nawarin banyak hal ke Leo, mulai dari harta, tahta, wanita, tapi ya semuanya ditolak sama Leo dengan bilang dia nggak tertarik gitu kan sama semua itu. Pas Leo mendekati mereka, mereka minta ampun ke Leo dan memohon gitu kan buat nggak dibunuh. Dan Leo bilang ya boleh, tapi ya di kehidupan selanjutnya. Habis itu Leo bilang selamat menikmati proses kematian kalian dan salahkanlah diri kalian sendiri di masa lalu karena kalian bisa mengalami nasib seperti ini. Dan habis itu ya keluarlah gitu kan suara 3 orang yang kesakitan, dan suara itu menggema kencang banget di satu gedung. Dan besoknya langsung heboh gitu kan berita kematian Charles, Ishak, dan hakim yang kemarin itu mati secara tragis. Dan tersangka utama dari pembunuhan mereka itu adalah pengacara Gary. Identitas palsu Leo pas jadi pengacara. Tapi ada nama lain yang lebih terkenal dari itu. Nama yang ditinggalkan Leo di TKP kejadian, yang dimana di TKP kejadian Leo menuliskan I'm white. Oke lah, mungkin cukup sampai di sini buat cerita kali ini. Gimana Cuk, menurut lo? Bagus nggak? Coba tulislah jawaban lo di kolom komentar. Menurut lo gimana gitu kan cerita kali ini? Kalau lo ada pertanyaan, pendapat, saran, requestan, atau bacotan-bacotan nggak penting dulu pada ya, lo juga bisa tulislah di dalam kolom komentar. Kalau lo suka sama pembahasan kali ini, lo bisa tekan tombol like. Kalau lo nggak suka, lo juga boleh dislike. Gue nggak maksa lo kok Cuk buat tekan tombol like. Dan sebelum mengakhiri video ini, gue mau bacain dulu nih beberapa orang yang udah pada traktir gue kopi hitam di Traktir ID.
Yang pertama ada dari Kavi. Ngopi bareng yuk. Kuy, ayo ngopi bareng yuk. Thank you buat yang Ciki atas traktiran kopi hitamnya. Kedua ada dari Peace Axel. Bro, coba lu bikin konten tentang Kage no Jitsuryokusa yang animenya bakal rilis bulan Oktober mendatang. Emang niat gue nanti bakal gue bahas. Mungkin nanti gue bakal bahas haremnya, terus jalan ceritanya, karena ya jujur aja gue sama Shadow Garden tuh emang ya salah satu seri yang gue suka gitu, Shadow Garden, karena anti mainstream ceritanya. Ketiga ada dari Feng Joker. Tetap semangat, jangan lupa habis kerja nonton Non Biori. Laki tontonannya Non Biori. Mantep banget, emang itu tontonan laki. Enggak juga sih, sebenarnya itu tontonan yang orang-orang dewasa lah, yang ya udah umur-umur pengen punya anak, umur-umur udah harus berkeluarga, kayak ya lu ngeliat Rengge tuh kayak pengen punya anak gitu lah. Ya itulah tontonan orang-orang tua kayak kita. Keempat ada dari Lord Gain. Bang, lanjutin WN Tsukiga Michibiku Isekai Douchu. Iya, nanti bakal gue lanjut. Gue usahain awal-awal bulan bakal gue bahas Tsukiga Michibiku Isekai Douchu. Selanjutnya ada dari Anonim. Bang, LN harem yang bagus apa? Tergantung haremnya tuh harem apa dulu gitu kan, ceritanya kayak gimana. Karena kan harem itu cuma kayak genre tambahan doang, sedangkan genre utama kan kayak misalnya action juga genre inian ya, genre tambahan. Misalnya kayak isekai atau kayak politik atau apa, itu beda-beda gitu. Jadi ya tergantung aja lu harem yang kemana gitu. Soalnya harem itu kondisional, bukan kondisional, genre tambahan itu bukan genre utama kalau harem. Terakhir ada dari Akia. Lanjut rangkum Tsukimichi dong bang, udah lama banget gua nggak denger Lord Makoto. Ya mungkin nanti bakal gua lanjut ya, kayak yang gue bilang tadi, kemungkinan ya September, awal-awal September lah bakal gue bahas ya. Antara pokoknya awal sampai pertengahan September itu kemungkinan gue bakal bahas Tsukimichi lagi. Ya mood gue lagi, mumpung lagi ada gitu kan, mumpung lagi pengen bahas Tsukimichi ya kan, kemungkinannya ya awal September atau sampai pertengahan lah, di sekitaran situ mungkin gue bakal upload soal Tsukimichi, karena ya kemungkinan gue juga lagi kangen-kangennya gitu ya sama Tsukimichi. Ya itu aja sih orang-orang yang udah pada traktir gue kopi hitam di Traktir ID. Dan kalau lo mau ikutan juga traktir gue kopi hitam di Traktir ID, lo bisa cek link yang ada di deskripsi. Di situ ada link buat traktir gue kopi hitam di Traktir ID. Dan jangan lupa juga follow Instagram gue @renaldiponco, yang ya lo bisa DM lah suatu cerita yang menarik ke gue. Dan jangan lupa ngopi hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya and bye bye.